Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Desi Tiras Anggraini dengan rekan saya Inga Angelina akan menjelaskan tentang bab 8, yaitu melindungi sistem informasi. Ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengapa sistem informasi rentan terhadap kerusakan, kesalahan, dan penyalahgunaan. Yang kedua, apakah yang menjadi nilai bisnis, keamanan, dan pengendalian. Yang ketiga, apakah yang menjadi komponen kerangka organisasi untuk keamanan dan pengendalian. Yang keempat, apakah sarana dan teknologi yang paling penting untuk menjamin sumber-sumber informasi. Yang pertama, ada kerentanan sistem dan penyalahgunaan. Keamanan atau security yaitu kebijakan prosedur dan pengukuran teknis yang digunakan untuk mencegah akses yang tidak berwenang, alterasi, pencurian, atau kerusakan fisik pada sistem informasi. Yang selanjutnya ada pengendalian atau kontrol. Pengendalian atau kontrol ini merupakan metode, kebijakan, dan prosedur organisasi yang memastikan keamanan aset organisasi, akurasi dan reliabilitas pencatatan, serta kepatuhan operasional pada standar manajemen. Mengapa suatu sistem itu rentan? Karena yaitu pertama, aksesibilitas jaringan. Yang kedua, karena masalah hardware atau kerusakan, kesalahan konfigurasi, kerusakan dari penyalahgunaan atau kejahatan. Yang ketiga, karena masalah software, yaitu kesalahan pemrograman, kesalahan instalasi, perubahan tidak sah. Selanjutnya, karena kesalahan penggunaan jaringan atau komputer di luar kendali. Dan yang terakhir, karena kehilangan dan pencurian perangkat portabel. Yang selanjutnya ini ada gambar tantangan keamanan kontemporer dan kerentanan. Arsitektur aplikasi berbasis web biasanya termasuk klien web, server, dan sistem informasi perusahaan terkait dengan database. Masing-masing komponen ini menyajikan tantangan keamanan dan kerentanan. Banjir, kebakaran, gangguan listrik, dan masalah listrik lainnya dapat menyebabkan gangguan pada setiap titik dalam jaringan. Yang selanjutnya ada tantangan keamanan nirkabel. Jaringan nirkabel di rumah kita sangatlah rentan karena jangkauan frekuensi radio sangat mudah dipindai. Baik Bluetooth maupun jaringan Wi-Fi rawan untuk diretas oleh pencuri. Jaringan area lokal atau LAN yang menggunakan standar 802.11 dapat dengan mudah dimasuki oleh pihak luar yang dilengkapi laptop, kartu nirkabel, antena eksternal, dan perangkat lunak peretasan. Di sini ada gambar tantangan keamanan Wi-Fi. Banyak jaringan Wi-Fi yang dapat dimasukkan dengan mudah oleh penyusup dengan menggunakan program sniper untuk memperoleh sebuah alamat untuk mengakses sumber sebuah jaringan tanpa proses autentifikasi. Yang selanjutnya ada perangkat lunak berbahaya. Ada yang pertama virus, sebuah program perangkat lunak berbahaya yang mengikat dirinya pada program perangkat lunak lain atau arsip data yang akan dijalankan, biasanya tanpa sepengetahuan atau izin dari pengguna. Selanjutnya ada worm. Worm ini yaitu program perangkat lunak independen yang menggandakan dirinya sendiri dari satu komputer ke komputer lainnya melalui sebuah jaringan. Selanjutnya ada Trojan Horse, yaitu program perangkat lunak yang awal kemunculannya begitu jinak, kemudian berubah menjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Selanjutnya ada spyware, yaitu program-program kecil ini menginstal diri mereka sendiri dengan sembunyi-sembunyi pada komputer untuk memantau kegiatan berselancar pengguna di web dan menyajikan iklan. Yang selanjutnya ada peretas dan kejahatan komputer. Yang pertama ada hacker, yaitu individu yang berkeinginan untuk memperoleh akses tanpa izin dari sebuah sistem komputer. Yang kedua, spoofing. Spoofing ini menggunakan alamat email palsu atau menyamar sebagai orang lain. Pengalihan jalur sebuah situs ke sebuah alamat yang berbeda dari yang diinginkan dengan situs yang disamarkan. Yang ketiga ada serangan denial of service atau DOS, yaitu suatu aktivitas untuk membanjiri server dengan ribuan permintaan palsu. Selanjutnya ini menyebabkan suatu layanan situs mati. Yang keempat ada kejahatan komputer. Pelanggaran hukum pidana yang melibatkan pengetahuan teknologi komputer. Komputer dapat menjadi sasaran kejahatan, misalnya seperti melanggar kerahasiaan data terkomputerisasi yang dilindungi, mengakses sistem komputer tanpa otoritas, dan selanjutnya ada komputer sebagai alat kejahatan, misalnya seperti menggunakan email untuk ancaman atau pelecehan.
Yang kelima ada pencurian identitas. Pencurian identitas adalah sebuah kejahatan di mana seorang penipu memperoleh sejumlah penting informasi personal, seperti nomor identifikasi jaminan sosial, nomor SIM, atau nomor kartu kredit untuk menipu orang lain. Yang keenam ada click fraud. Ini terjadi ketika program individu atau perusahaan secara curang mengklik iklan online tanpa adanya niatan untuk mempelajari lebih jauh iklan tersebut atau melakukan pembelian. Peretas dan kejahatan komputer. 7. Ancaman global, yaitu kerentanan internet telah mengubah individu dan bahkan keseluruhan negara menjadi target mudah bagi pembajak yang didasari oleh motif politik untuk melakukan sabotasi dan espionase. Cyber warfare adalah kegiatan yang disponsori negara yang dirancang untuk mengalahkan negara bagian atau negara lain dengan melakukan penetrasi pada komputer atau jaringan yang bertujuan untuk menyebabkan kerusakan dan gangguan. Ancaman internal. Para karyawan memiliki akses menuju informasi rahasia, dan dengan lemahnya prosedur keamanan internal, maka biasanya dapat menjelajah keseluruhan sistem organisasi tanpa meninggalkan jejak. Kerentanan perangkat lunak. Kesalahan perangkat lunak memiliki ancaman konstan pada sistem informasi, menyebabkan kerugian yang tidak terhitung dalam sisi produktivitas. Nilai bisnis keamanan dan pengendalian, yaitu sistem komputer gagal dapat menyebabkan kerugian yang signifikan atau total dari fungsi bisnis. Perusahaan sekarang lebih rentan daripada sebelumnya, yaitu data pribadi dan rahasia keuangan, rahasia dagang, produk baru, dan strategi. Sebuah pelanggaran keamanan dapat dipotong menjadi nilai pasar perusahaan segera. Keamanan dan kontrol yang tidak memadai juga mendatangkan masalah kewajiban. Persyaratan hukum dan peraturan untuk manajemen catatan elektronik dan perlindungan privasi, yaitu HIPAA. HIPAA adalah peraturan dan prosedur keamanan medis dan privasi. Atau Gramm-Leach-Bill membutuhkan lembaga keuangan untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data pelanggan. Sarbanes-Oxley Act memberlakukan tanggung jawab pada perusahaan dan manajemen mereka untuk menjadi akurasi dan integritas informasi keuangan digunakan secara internal dan eksternal dirilis. Barang bukti elektronik. Kasus hukum hari ini semakin bergantung pada bukti bentuk data digital yang disampaikan dalam perangkat penyimpanan portabel CD dan perangkat hard disk komputer, sebagaimana surel, pesan instan, dan transaksi perdagangan elektronik melalui internet. Komputer forensik adalah pengumpulan, pengujian autentisitas, penjagaan dan analisis ilmiah terhadap data yang terdapat atau diambil dari media penyimpanan komputer di mana informasi dapat digunakan sebagai barang bukti di pengadilan. Membangun kerangka keamanan dan pengadilan, yaitu 1. Pengendalian sistem informasi, yang kedua penilaian risiko, yang ketiga kebijakan keamanan, yang keempat perancangan pemulihan bencana dan perancangan kesinambungan bisnis, yang kelima peran audit. Teknologi dan sarana untuk melindungi sumber-sumber informasi. Yang pertama, manajemen identitas dan autentitas. Autentitas mengacu pada kemampuan untuk mengetahui apakah seorang pengguna adalah seperti yang diakuinya. Autentitas biasanya dibuktikan dengan kata sandi yang hanya diketahui oleh pengguna yang berwenang. Teknologi autentitas baru seperti token, kartu pintar, dan autentisitas biometrik. Yang kedua, firewall system, deteksi intrusi dan perangkat lunak antivirus. Firewall merupakan sebuah kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang mengendalikan aliran masuk ke keluar
lalu lintas jaringan. Sistem dekrelasi intrusi, sistem dekrelasi gangguan, mengutamakan alat pemonitor penuh waktu yang ditempuh pada titik paling rentan atau hotspot dalam jaringan perusahaan untuk mendeteksi dan menghalangi penyusup secara terus-menerus. Perangkat lunak antivirus mencegah, mendeteksi, dan memindai malware termasuk virus komputer, worms komputer, trojan horse, spyware, dan adware. Yang ketiga, melindungi jaringan nirkabel. WEP atau Word Excified Privilege memberikan beberapa kebebasan pada keamanannya. Jika penggunaan ingat untuk mengaktifkannya, perusahaan selanjutnya dapat meningkatkan keamanan Wi-Fi dengan menggunakan bersamaan dengan teknologi jaringan privat virtual ketika mengakses data internet perusahaan. Yang keempat, enkripsi dan kunci infrastruktur publik. Terdapat dua alternatif jalan untuk melakukan enkripsi, yaitu kunci enkripsi simetris dan kunci enkripsi publik. Kunci enkripsi simetris yaitu pengiriman dan penerimaan pembentukan sesi aman internet dengan menciptakan satu kunci ekspresi dan mengirimkannya kepada penerima sehingga baik penerima maupun pengirim saling berbagi kunci yang sama. Kekuatan kunci diukur dari panjangnya bit. Kunci enkripsi publik. Contoh dari bentuk enkripsi kunci publik adalah sebagai berikut. Terdapat pada gambar slide kedua 3. Yang kelima, menjaga ketersediaan sistem. Yang keenam, isu keamanan terhadap cloud computing dan platform digital mobile. Yang ketujuh, menjaga kualitas produk lunak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang kurang paham atau yang ditanyakan, nanti bisa didiskusikan di forum. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.